Pemirsa, di kesempatan kali ini, kami akan mengunjungi sebuah makam. Awal ditemukannya, konon dulunya makam tersebut sering mengeluarkan sinar atau cahaya yang sangat terang menyorot ke atas sampai ke langit. Seperti apa dan makam siapakah itu? Ikuti terus di Bongkotan Pring. Jadi tempat ini awalnya adalah hutan belantara ya, dan ada salah satu fenomena alam waktu itu ya, munculnya sinar di malam-malam tertentu, sehingga ketika sinar itu disamperin oleh salah satu tokoh tertua di desa Manting ini, ternyata itu merupakan suatu makam. Nah, dari situlah muncul nama Mbah Sinari yang berawal dari munculnya sinar itu tadi. Oh, yang kita kenal sekarang ini ya. Betul. Nah, Kang Eko, ini jalan masuknya ya? Menuju ke atas ya? Ya, kita saat ini disuguhkan dengan beberapa anak tangga. Ini sudah menunjukkan bahwa pada zaman dahulu itu memang leluhur kita itu lebih suka begitu ya, dominan membuat suatu bangunan di tempat yang lebih tinggi. Yuk kita coba maju menuju ke tempatnya. Ya, jadi Mbak Nesa, Ki Ageng Resi Manting ini adalah merupakan penasihat agung di masa Majapahit akhir. Sumber ini kami dapat di Petilasan Baratwojo. Oh, di mana itu, Mas? Nah, itu berada di daerah Mojosari. Oh, boleh kita nanti ketemu. Iya. Jadi kayaknya kurang lengkap ketika hanya ke Mbah Manting atau Ki Ageng Resi Manting ini tanpa mengunjungi ke 6 dari penasihat, karena waktu itu ada 7 penasihat Ki Agung dari Majapahit akhir ya. Iya. Nah, sumber ini memang kami dapatkan di Petilasan Baratwojo, Ki Ageng Resi Baratwojo, daerah Mojosari sana, yang pada waktu itu Pak Tato, seorang sejarawan begitu, dia menulis suatu di banner dengan nama-nama suatu kelompok intelijen begitu di Majapahit akhir itu, yaitu satu adalah Ki Ageng Resi Salako Gading, terus Ki Ageng Resi Tunggul Manik, Ki Ageng Resi Japung, Ki Ageng Resi Manting yang di sini ya, terus Ki Ageng Resi Baratwojo, terus Ki Ageng Resi Gagak Serut, dan yang terakhir Ki Ageng Resi Mayangkara. Ya, seperti itu. Nah, kita berada di Ki Ageng Resi yang keempat, yaitu Mbah Manting. Ya, yuk monggo. Kita tempat dulu di sana. Ya, Mbak Nesa, sekali lagi ini berada di atas bukit ya. Iya. Berada di Desa Manting, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Tepatnya ada di lereng Gunung Anjasmara, ya. Di mana lereng Gunung Anjasmara itu membentang dari Jombang sampai ke Mojokerto. Ya, merupakan gunung yang sangat fenomenal tentunya. Nah, alhamdulillah kita sudah nyampe di pesarean dari Mbah Sinari atau Ki Ageng Resi Manting. Nah, seperti ini. Ya. Kita juga berdoa dulu ya. Kita berdoa dulu sebelum nanti memulai ada apa saja di sini. Jadi sekarang saya sudah berada di dalamnya nih, di dalam pesareannya Mbah Sinari atau yang dikenal dengan Mbah Manting ya. Betul. Sepertinya di sini juga adalah wisata religi yang dikunjungi oleh entah itu warga dari sekitar maupun dari luar kota. Kita juga tidak tahu ya Mas, tapi kali ini sedang ramai. Iya, jadi gini, menjadi suatu peminat dari para peziarah, dan seperti di malam-malam tertentu atau hari-hari tertentu, contohnya seperti malam Jumat Legi, ramai banget di sini. Ini kan saat ini kan di hari Senin ya, tapi masih banyak peziarah yang datang sini. Karena begini, untuk masa Majapahit yang merupakan latar belakang Hindu, Ki Ageng Manting ini di masa Majapahit akhir setelah Giri Kedaton muncul, kerajaan Giri Kedaton oleh Sunan Giri, sehingga banyak
pejabat-pejabat Majapahit yang madiksa, artinya masuk Islam. Nah, salah satu contohnya adalah yaitu Mbah Manting yang sudah madiksa, Mbah Japung madiksa, nah, terus Tunggul Manik juga madiksa. Menganut, ia memilih agama Islam begitu. Nah, salah satu contohnya itu tadi Mbah Manting yang sudah madiksa. Nah, di sini juga diindikasi ada suatu bangunan dulu di tempat sini. Oh, di lokasi ini. Ya, kita coba. Apa itu? Nah, kita lihat dulu. Nah, ini kenapa kami mengatakan bahwa di sini dulu ada suatu bangunan. Salah satu contohnya adalah umpak. Nah, ini adalah ada umpak ya. Umpak ini kecil. Nah, fungsi dari umpak ini kan penyangga dari sebuah tiang ya. Artinya dulu ada suatu bangunan yang mungkin tiangnya dari kayu dengan atap ijuk, atau genting begitu. Nah, di sini kan ada berapa ini? 6 umpak kecil. Ya mungkin suatu bangunannya juga dulu mungkin tidak begitu besar ya. Nah, ini kita dapatkan lagi batu candi. Nah, ini kan batu candi. Ya, kan? Ini di batu candi. Nah, jadi mungkin dulu di sini adalah merupakan ada candi ya. Ya, candi itu kan artinya kan suatu bangunan suci. Entah itu tempat pemujaan pada waktu itu atau tempat sebagai apalah intinya begitu. Nah, ini adalah suatu bukti bahwa di sini dulu ada suatu bangunan di masa kerajaan. Ini batu andesit, Mbak Nesa. Ya, itu batu andesit. Sangat istimewa sekali. Ya, kita coba keliling-keliling lagi. Sekarang kita kemana? Ya, ada satu lagi adalah tangan kanan dari Mbah Sinari. Ya, namun sedikit saya jelaskan lagi. Ya. Dari sisi lain, Mbah Sinari ini atau Mbah Manting ini adalah nama julukannya Syed Marzuki. Ini nama Islamnya. Ya. Makanya tadi saya bilang Mbah Sinari itu sudah madiksa, masuk Islam. Ya, begitu. Dan diberi nama Islam yaitu Mbah Syed Marzuki. Nah, di samping itu ternyata Mbah Sinari ini atau Mbah Manting ini di masa Majapahit menurut folklore ya dari cerita rakyat itu ahli nujum, ahli menghitung. Karena Jawa ini kental dengan primbon ya Mbak Nesa. Nah, jadi ketika ada mau istilahnya perang ataupun apa, dia mempunyai strategi dengan hitungannya ini tadi. Mungkin teman-teman Nesa Berbagi atau saudara dari Bungkutan Pring tahu dengan primbon. Nah, di situ ada nama ataupun istilah Joyodino. Nah, di Joyodino ini kalau kita melakukan sesuatu itu pasti dominannya menang karena Jawa ini kan apa ya? Titen, ilmu titen. Nah, begitu. Dan Mbah Sinari ini termasuk ahlinya, ahli primbon. Ya, jadi di zaman itu dia bisa membaca, menghitung dari hanya melihat bintang. Jadi bisa ini waktunya cocok tanam, ini waktunya panen, ini waktunya musim apa, dan seperti itu. Luar biasa ya. Mantap sekali. Oke. Kita mencoba untuk menuju ke tangan kanan dari Mbah Sinari. Ya, yuk. Kita berada di depan pintu dari makam dari Mbah Watet. Nah, Mbah Watet ini siapa kan? Ya, Mbah Watet ini merupakan kaki tangan, atau apa nama pembantu dalam perjalanannya. Orang yang dipercaya dalam perjalanannya Mbah Sinari. Satu contohnya misalkan kita ambil di kisahnya Raden Brawijaya ketika naik ke Gunung Lawu, maka ini kan diikutin oleh para Nyoyo Genggong, Sabto Palon. Nah, seperti itu. Nah, sama halnya dengan Mbah Watet. Kita coba masuk, monggo. Nah, kita berdoa dulu, mendoakan beliau. Baik, Niko, tadi kita sudah berdoa ya. Dengan kita berdoa atau mendatangi tempat seperti ini tuh bukan berarti kita menyimpang ya. Bukan. Tapi untuk menguri-uri budaya dan menghargai leluhur-leluhur. Kalau tidak seperti ini, siapa lagi yang akan Iya, kita saat ini kan sudah
nerimo penake, Betul. ya kan? Bagaimana tempat ini yang awalnya hutan belantara, tanpa ada orang yang babat desa, tanpa ada orang yang mengawali desa, ya bisa jadi ini tidak merupakan kampung, Iya, tetap betul. aja hutan gitu. Jadi ini adalah sisi menghormati perjuangan para leluhur yang sudah menjadikan wilayah ini sampai sedemikian rupa. Betul sekali. Mungkin ada cerita apa lagi nih Kang Eko mengenai tempat ini yang mungkin bisa berbagi dan rekan-rekan bermuatan pring wajib tahu ini, yang wajib tahu ini yo. Ya sebetulnya kan dari perpindahan agama itu tadi juga menjadi sesuatu yang menarik. Bagaimana yang awalnya dari beberapa pejabat itu latar belakangnya Hindu, sehingga mereka madiksa masuk Islam, ini juga menjadi sesuatu yang menarik, patut dipelajari juga. Nah, terus suatu contohnya ada suatu pendapat bahwa Majapahit tidak ada Islam, itu juga menjadi sesuatu yang harus dikaji. Oh iya. Banyak kita dapatkan batu nisan dengan simbol Majapahit, ya. Terus di batu nisannya juga ada simbol Majapahit, ada kalimat tauhid, itu sudah menunjukkan toleransi. Pada waktu itu sangat bagus sekali. Makanya kita harus mencontoh nih. Iya. Apalagi mohon maaf ya, di masa-masa ini, Iya. Nah, dalam tanda kutip, pemirsa sudah tahu, ini tidak boleh kita saling menyalahkan ataupun saling apalah yang membuat pecah belah NKRI ini. Ya, kita harus mencontoh nih, leluhur kita itu sudah toleransinya sangat bagus sekali. Ya, seperti itu. Nah, satu contohnya lagi seperti yang Mbak Nesa singgung tadi, bahwa kita di sini tidak untuk menyembah makam, Betul. tapi mendoakan. Nah, dari sini banyak filosofi Mbak Nesa yang harus dipelajari. Salah satu contohnya seperti bunga. Nah, nyekar, lek coro Jawa ini nyekar. Nah, kita coba lihat ini. Ini kan ada bunga ya. Ini adalah tradisi Jawa yang membawa bunga ke kuburan atau ke makam. Sebetulnya apa sih ini? Makna dari nyekar ini. Nah, pertanyaannya, apakah jin, ya, setan makan bunga? Iya. Enggak mungkin. Ya. Ini adalah pesan leluhur yang sangat istimewa. Jadi leluhur itu sangat cerdas, sangat jenius. Dia memberikan suatu pesan dengan suatu gerakan yang sudah menjadi tradisi. Pesan apa di dalamnya? Harumkan nama si ahli kubur. Oh iya, betul sekali. Simbolnya bunga. Nah, kalau kita melihat bunga, pasti indikasi pemikiran kita harum. Ya kan? Nah, maksudnya itu, pesannya adalah harumkan si ahli kubur. Bagaimana cara mengharumkan si ahli kubur? Mencontoh perbuatan baik dari si ahli kubur. Insya Allah nama si ahli kubur akan harum. Nah, banyak sekali ini pelajaran yang Nesa berbagi dapat dari Kang Eko, dari Pemotongan Pring ini sangat luar biasa sekali. Ya, jadi dari hal-hal seperti ini kita nanti berpikir, oh ternyata ini toh maksudnya. Iya. Bukan, nah gitulah intinya gitu. Betul. Ya, intinya kita harus selalu belajar memaknai hal-hal yang sudah diwariskan oleh leluhur terhadap kita. Ya, supaya tidak salah paham. Iya, betul. Memang ini terlihat sepele Kang Eko, tapi kadang kita itu banyak iki opos ya gitu. Kalau kita tidak belajar seperti ini, kita juga tidak akan tahu gitu. Betul. Dan menurut saya belajar memang paling tepat ada dengan datang langsung ke tempatnya seperti ini ya Kang Eko, kita bertafakur. Seperti itu. Sudah, ini cukup ya. Kita di sini kita coba menuju ke tempat yang lain. Kita eksplor terus Desa Manting ini, ada apa saja. Ikuti terus di Nesa Berbagi dan Pemotongan Pring. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Nesa Berbagi dan Pemotongan Pring. Salam budaya, salam sejarah. Rahayu. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.